Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silahkan yang belum on cam dulu ya. Oke. Untuk malam ini kita tentang uji kualitas DNA ya. Jadi mengingatkan kembali yang ke belakang gitu ya. Di dalam suatu pemeriksaan laboratorium ya, yang gold standarnya dari pemeriksaan laboratorium itu dengan menggunakan sampel DNA ya. Entah itu pemeriksaan untuk eh, hewan ya, untuk apa namanya itu sampelnya diambil dari hewan ataupun tumbuhan ya, ataupun manusia ya. Itu semuanya gold standarnya menggunakan sampel DNA. Nah, sampel DNA ini bisa diambil dari eh, darah ya, berasal dari darah, pokoknya dari organ-organ yang mengandung sel. Ya. Kenapa, mengapa organ yang diambil itu yang mengandung sel? Ada yang tahu? Salah satu contohnya rambut, kuku, darah, ya kan? Minggu lalu saya jelaskan gitu. Kenapa kok kok misalkan oh apa ini tidak tidak kulit misalkan atau air liur masih ya misalkan air liur misalkan atau pes misalkan. Kenapa kok harus eh, organ ya atau bagian tubuh itu yang mengandung sel yang bisa diambil untuk sampel pemeriksaan DNA? Ada yang tahu alasannya? Minggu lalu kan sudah tak jelaskan, Maria jelaskan kenapa mengambil eh, sampel yang mengandung sel. Masa satu kelas ini nggak ada yang tahu kenapa alasannya? Karena kenapa? Nggak ada yang tahu. Ya. Kalau nggak ada yang tahu, nggak saya lanjutkan ini nanti. Desi, Desi mungkin mau jawab. Ini Desi kok nggak on cam kemana ya? Muhammad Raja juga. Maaf, Ya, ayo, dan dijawab. Kenapa sampel yang diambil ya untuk pemeriksaan DNA itu adalah bagian-bagian tubuh yang mengandung atau yang ada selnya. Kenapa? maaf Ibu. Bisa diulangi Ya. sekali lagi di sini jaringannya agak putus-putus suaranya Ibu. Maaf lagi Bu Maria. Kenapa untuk pemeriksaan DNA untuk sampelnya yang digunakan adalah yang mengandung sel untuk pemeriksaan DNA? Kenapa kira-kira? Malah kemarin Bu Maria ngomong nggak ada yang dengerin berarti. Kenapa? Dibangun istighfar baru. Alfiano, ya tadi jawab Alfiano. Yes, nggak usah kuliah kalau gitu. Nah, percuma nanti Bu Maria tiwas jelas nih.
Kamu nggak kerungu, nggak pernah didengerin. Karena mengalami pertumbuhan, Ibu. Terus nek ngalami pertumbuhan, kenapa? Kenapa? DNA itu apa toh? DNA itu apa? Atau asam nukleat itu apa? Wes balik meneh. Kan udah dijelaskan Bu Yuni juga. Mohon maaf, Ibu. Ini mata kuliahnya MPV. Apa? Eh? Ini bukannya biomol. Boten, Ibu. Loh, lah apa ini? Mikrobiologi, parasitologi. Oh ya Allah. Tadi kayaknya sing ket Bu Maria anu ya, apa namanya? Bukan biomol ya? Oke oke oke, tak ganti Ya, kalau gitu. Ibu. Saya pikir biomol. Bentar. Yang parasitologi kemarin yang Enterobius vermicularis atau EV sudah ya, Mbak ya? Sudah belum? EV. Yang kemarin PPT-nya udah saya kasih ya, Mbak? Belum, Bu. Hah? Belum. Belum. Pikir biomol ini tadi. Oke, bentar ya. Saya cari dulu. Enterobius vermicularis masa belum, Mbak? Yang minggu lalu saya bingung ya kamu ya. Iya, nek kocone. Oke ya. Kalau nggak salah yang minggu lalu itu kan saya double ya, Mbak ya. 2 kali pertemuan toh. Iya, Ibu. Iya, berarti Enterobius vermicularis sudah. Oke, berarti sekarang ini malaria. Nah,
Komodo. Yang Bu Maria jelasin kalau malam bawa telurnya ke dekat anus itu loh. Sudah belum? Ingat belum? Sudah, Ibu. Ya. Nah, ini sebentar. Ini saya tuker aja ya. Nanti yang MPV-nya waktu ini ya. Ini PPT saya di laptop satunya ya. Untuk yang MPV. Ini saya tuker aja ya, Mbak. Saya tuker minggu ini apa? Biomol. Yang nanti waktunya biomol parasit ya. Karena saya siapnya ini yang biomol PPT-nya. Yang MPV itu malaria jatahnya. Malaria di laptop kantor, di kantor laptop saya. Itu aja ya, nggak apa-apa ya. Kita ke biomol dulu aja. Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya tadi. Kenapa itu kalau kita untuk pemeriksaan DNA ya toh, itu kita ambil bagian dari tubuh kita itu yang ada selnya. Kira-kira kenapa? Karena DNA itu apa toh? Mengandung apa toh? Nah, DNA itu mengandung apa? Strukturnya DNA terdiri dari apa? Minggu lalu Bu Marian jelasin. Nukleotida. Terus? Ada fosfat, gula Ya, glukosa, sama basa nitrogen. iya. Nah, DNA itu tersimpan di mana? DNA-mu itu tersimpan di mana? Di inti sel. Di inti sel. Makanya kalau kita mau pemeriksaan DNA harus menggunakan bagian tubuh yang mengandung sel. Supaya apa? Ya supaya DNA-nya itu bisa keluar gitu loh. Ya, bisa kita identifikasi kayak gitu. Nah, makanya yang minggu lalu itu kan ada identifikasi DNA. Jadi identifikasi itu sama seperti isolasi. Jadi DNA-nya itu harus dikeluarkan dari supaya kita tahu susunan dari DNA seseorang ya, khususnya basa nitrogennya itu ya kan harus diisolasi atau diidentifikasi dengan cara mengeluarkan DNA dari mana? Tadi loh, DNA itu tersimpan di mana? Inti Di Dalam inti inti sel. sel. Jadi dengan cara bagaimana? Dengan cara merusak sel. Ya, dengan merusak sel. Dengan merusaknya dengan menggunakan apa? Bisa menggunakan deterjen, bisa menggunakan reagen. Selnya dirusak supaya apa? Supaya DNA-nya keluar gitu. Sehingga kalau DNA-nya keluar itu bisa dilakukan identifikasi atau pemeriksaan. Itu ya. Nah, pemeriksaannya menggunakan apa? Kemarin itu ada menggunakan PCR, ada menggunakan ELISA ya metodenya. Nah, itu.
Oke, sekarang untuk kualitas DNA ya. Nah, bagaimana uji dari kualitas DNA ini? Gitu ya. Bentar. Bentar. Nah, kok nggak bisa saya cari. Nah, sekarang untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui hasil DNA yang kita isolasi, yang kita ambil dari sel, itu menggunakan apa gitu ya ujinya. Jadi, untuk mengetahui uji kualitas dari DNA, ya, itu ada dua cara, uji secara kuantitatif dan uji secara kualitatif. Kuantitatif namanya aja kuanti, berarti itu secara, ya, kalau Viva kenapa? Mohon maaf Ibu. Oh ya, jadi kuantitatif itu lebih spesifik gitu ya dibandingkan dengan yang kualitatif ya. Nah, untuk apa DNA-nya kok harus diuji kualitasnya gitu ya? Karena untuk pemeriksaan laboratorium ya, dalam pemeriksaan DNA itu harus benar-benar bebas dari kotoran-kotoran pengganggu. Ya, apa aja kotoran pengganggunya? Bisa protein, ya. Nah, itu proteinnya harus dihilangkan supaya apa? Supaya nanti hasilnya itu yang didapatkan adalah DNA murni gitu ya. DNA murni itu apa yang dilihat ya? Nanti ada ikatan gugus fosfatnya, ada basa nitrogennya, ada gula deoksiribosanya, itu semua tampak jelas seperti itu. Jadi tanpa ada unsur pengganggu. Kenapa harus jelas? Karena kalau terkontaminasi, nggak spesifik, nggak murni, itu bandnya, pitanya ya, yang minggu lalu kan Bu Maria udah nampilin tuh kayak garis-garis itu. Nah itu akan nggak kelihatan gitu ya, atau rusak gitulah. Bandnya itu adalah ukuran atau konsentrasi dari DNA. Nah kalau rusak ya secara otomatis nggak bisa diuji gitu, nggak bisa diketahui konsentrasi dari DNA-nya seperti itu. Nah, ini isolasi DNA, tadi Bu Mara sudah bilang bahwa itu merupakan tahap awal dari berbagai teknologi analisis DNA. Nah, untuk dapat mengisolasi DNA itu diperlukan langkah-langkah untuk memecahkan dinding sel yang tadi Bu Maria bilang harus dirusak dulu selnya, ya. Dan kemudian baru dipisahkan DNA dari berbagai komponen sel lain. Komponen sel lain ini apa? Ya seperti contohnya protein tadi, itu enggak boleh ada kayak gitu ya, harus dihilangin gitu. Nah, pada saat melakukan DNA harus dijaga agar tidak rusak dan didapatkan DNA dalam bentuk rantai yang panjang ya. Nah, ini nih kalau ini ibaratnya adalah DNA-mu yang ada di dalam tubuhmu kayak gitu ya, yang tersimpan di dalam inti selmu. Di sini ini mengandung, nah ini ada ikatan fosfatnya, ini ada basa nitrogennya ya. Nah, DNA yang berkualitas tinggi yang akan diperoleh dalam suatu metode ekstraksi merupakan suatu kaidah dasar yang harus dipenuhi dalam studi molekuler ya.
Nih. Nah, sekarang pengujian DNA. Tadi ada dua, uji kuantitatif dan uji kualitatif. Uji kuantitatif DNA, di mana di sini adalah analisis untuk menentukan kandungan atau jumlah DNA yang terdapat di dalam suatu zat atau komponen zat pelarut ya. Nah, untuk uji kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer ya. Yang mana ini merupakan suatu analisis konsentrasi DNA yang dilihat dari kemampuan DNA di dalam mengabsorpsi ya atau menyerap berkah sinar atau cahaya. Nah, jadi DNA-nya ini nanti dimasukkan ekstraksinya DNA gitu ya, dimasukkan ke dalam alat yang namanya spektrofotometer. Nah, nanti di dalam alat spektrofotometer itu akan membaca konsentrasi DNA-nya berapa. Gitu. Nah, DNA murni, kalau yang dihasilkan adalah DNA murni, DNA murni tersebut akan menyerap cahaya ultraviolet, gitu ya. Karena keberadaan basa-basanya tadi yang terkandung di dalam rantai DNA. Basa-basanya itu ada purin dan pirimidin, gitu ya. Ada AT sama BC. Nah, pita ganda DNA dapat menyerap cahaya UV pada panjang gelombang 260 nanometer. Sedangkan kontaminan protein atau penol itu akan menyerap cahaya pada gelombang 280 nanometer. Nah, jadi kemurnian DNA itu dapat diukur dengan menghitung nilai absorbansi panjang gelombang 260 nanometer dibagi dengan nilai absorbansi panjang gelombang 280 ya, dan nilai kemurnian DNA berkisar antara 1,8 sampai 2. Nah, ini adalah nilai kemurnian dari DNA. Ya, ya, nah ini apa namanya itu ukurannya. Ukurannya itu kalau yang murni 1,8 sampai 2. Nah, setelah hasil ekstraksi tadi, ya, nah ini adalah alat spektrofotometernya yang mana di dalamnya itu ada lampu, ya, di mana di sini ada UV, terus juga ada monokromator, ya, terus ada untuk tempat sampel, terus ada detektor, ya, ada lem and red code. Jadi ini adalah hasil akhir di dalam penentuan konsentrasi DNA-nya keluar ya hasilnya. Jadi di sini nanti terdiri dari dua instrumen, sebuah spektrum untuk menghasilkan cahaya dari setiap warna yang dipilih ya, sesuai dengan panjang gelombangnya tadi. Nih. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi pada uji kuantitatif ya, ketika cahaya monokromatis ya, cahaya dari panjang gelombang yang spesifik itu akan melewati sebuah larutan. Ya. Nah, biasanya ada hubungan kuantitatif antara konsentrasi zat terlarut dan intensitas cahaya yang ditransmisikan, yaitu spesimen yang lebih terkonsentrasi akan semakin sedikit cahaya yang ditransmisikan melewatinya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Nah, di sini adalah sampel. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau apa namanya konsentrasi atau spesimen ya, spesimen yang lebih terkonsentrasi itu akan semakin sedikit cahaya gitu ya. Nah, ini adalah hasil outputnya seperti itu. Nah, jadi nanti akan ketahuan terus dihitung di sini berapa kemurnian dari DNA-nya. Nah, ini adalah cara mengukur konsentrasi DNA ya. Nah, nanti kalau sudah di sini akan ketemu hasilnya berapa. Kalau murni ya antara kisaran 1,8 sampai 2 seperti itu. Kalau hasilnya nggak murni gimana Bu? Ya harus diulang kayak gitu ya. Harus melakukan ekstraksi ulang lagi seperti itu.
Oke, terus yang kedua itu ada uji kualitatif DNA. Nah, yang uji kualitatif DNA ini kemarin Bu Maria udah ngasih kamu apa namanya video ya, bagaimana cara melakukan isolasi DNA ya dan pemeriksaan elektroforesis. Nah, untuk uji kualitatif DNA, metode ini merupakan metode standar ya yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi dan memurnikan fragmen DNA. Nah, apa namanya metodenya? Apa namanya? Metodenya adalah elektroforesis gel agar. Biasanya ini konsentrasinya menggunakan 2%. Nah, untuk L4 ini, teknik ini sederhana gitu ya, cepat terbentuk dan mampu memisahkan campuran potongan DNA sesuai dengan ukurannya secara akurat gitu dibandingkan dengan densitas gradien sentrifugasi. Selanjutnya, lokasi DNA dalam gel tersebut dapat diidentifikasi secara langsung dengan menggunakan pewarna berfluoresen. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi di dalam suatu alat L4 ya, di dalam suatu alat L4 itu juga ada markernya yang nanti akan digunakan untuk membaca band atau pita ya. Nah, ini adalah basa nitrogen, pirin dan pirimidin gitu ya, yang nantinya akan terbaca gitu ya setelah dilakukan sequencing setelah L4 kayak gitu. Nah, ini adalah pita atau band ya, band dari DNA. Jadi DNA kita itu kandungannya seperti ini kalau digambarkan, divisualisasikan itu seperti ini. Nah, huruf-huruf inilah yang dinamakan pembawa informasi genetik gitu ya, di mana susunannya antara orang tua ke anak itu pasti sama seperti itu ya. Nah, ini ibaratnya kalau yang ungu itu adalah G ya, guanin, yang biru adalah tinin, yang merah adalah A, apa A? Alanin, yang hijau adalah C, sitosin. Ya, Nah, ini adalah elektroforesis gel yang mana dari hasil ekstrak DNA tadi ya dimasukkan ke alatnya L4 ini ya menggunakan mikropipet dan diwarnai menggunakan pewarna Edger. Nah, nanti akan terjadi seperti ini hasilnya. Kalau memang DNA-nya itu murni benar-benar bagus, dia akan membentuk pita band seperti ini. Nah, nanti dicocokkan dengan markernya ya, konsentrasinya berapa gitu. Kayak gitu. Nah, ini M ini marker, S ini sampel. Nah, jadi nanti ini yang sampelnya kelihatan ini lurus kemana. Nah, ini punyanya siapa kayak gitu. Ini juga ya. Jadi semakin pita atau bandnya itu terang dan tebal, itu berarti hasil pemurnian DNA-nya adalah sangat bagus. Seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau pitanya nggak kelihatan atau kabur, berarti itu masih banyak sekali apa namanya itu pengganggu-pengganggu ya, bahan-bahan kontaminan gitu, sehingga DNA yang diharapkan tidak bagus atau tidak ada kemurnian dari DNA. Ini ya. Jadi beberapa faktor yang memiliki efek penting pada mobilitas fragmen DNA ya di dalam sel agarus itu diantaranya adalah yang pertama konsentrasi agarus ya. Terus yang kedua adalah tegangan karena memang L4 ini menggunakan cara kerjanya itu berdasarkan aliran listrik ya. Yang mana dari DNA itu akan bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Terus buffer elektroforesis yang digunakan dan efek dari pewarna etidium bromida atau Edger.
Nah, ini. Jadi DNA itu hanya pada L4 kualitatif itu hanya bisa dilihat pita bandnya ini. Ukurannya berapa kayak gitu. Nah, selain pentingnya sebagai alat analisis ya, L4 ini juga banyak digunakan untuk mengisolasi dan kemudian memurnikan fragmen dari DNA. Ya, terus juga dapat digunakan untuk memurnikan DNA dari gel agar. Nah, dimulai dengan mengeluarkan pita yang diinginkan dari gelatin epithelium yang dilihat dengan transluminator UV. Ya, terus sinar UV ini akan memecah DNA dan kemudian akan bekerja secepatnya dan menjaga waktu paparan seminimal mungkin. Yang akhirnya nanti akan bisa didapatkan sampel yang murni, sehingga kalau sudah sampelnya murni, konsentrasinya sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan, baru dilakukanlah atau dikirim yang namanya pemeriksaan sequencing. Jadi pada saat L4 ini masih belum bisa kita ketahui urutan-urutan basa nitrogennya, tapi hanya untuk mengukur jumlahnya saja atau konsentrasinya saja. Ya, kalau konsentrasinya sudah murni sudah bagus, tadi antara 1,8 sampai 2, berarti oke, kemurnian DNA berhasil, baru kita lakukan sequencing. Nah, sequencing ini adalah merupakan pemeriksaan yang berdasarkan database ya, database di dunia. Nah, biasanya nanti DNA yang sudah murni ini, target ini akan kita kirim gitu ya. Biasanya itu kalau tidak di Australia, di mana ya? Ada 2 negara. Jadi kalau di Indonesia apa nggak bisa, Bu? Di Indonesia itu masih belum diakui gitu ya. Jadi ngirimnya sequencing nanti untuk pemeriksaan sequencing itu harus keluar Indonesia. Jadi kita ngirim sampel ke luar negeri kayak gitu. Jadi database-nya apa namanya sequencing DNA itu ada di 2 negara. Ya di Australia sama satunya saya lupa. Ya. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kita harus melakukan yang namanya kemurnian kualitas DNA kayak gitu. Karena kalau tidak benar-benar berkualitas DNA-nya, itu sequencing-nya nggak akan mau baca kayak gitu. Ya, dan itu mahal gitu ya. Kita kirim ke luar negeri itu mahal sequencing-nya. Nah, nanti baru kalau sudah dari sana nanti akan dikirim ke Indonesia. Nanti akan keluar hasilnya, urutan basa nitrogennya itu. Itu. Jadi ceritanya seperti itu untuk uji kualitas DNA ya. Jadi awal mulanya memang harus melakukan yang namanya isolasi DNA terlebih dahulu. Jadi yang minggu lalu yang sudah Sumaria berikan ya langkah-langkahnya itu, terus prosedurnya bagaimana, itu adalah isolasi DNA. Terus baru kalau sudah isolasi DNA, kita lakukan pemurnian DNA ya, mau pakai uji kualitatif atau kuantitatif gitu. Biasanya kebanyakan menggunakan L4 gitu ya, elektroforesis gitu. Nah, itu tujuannya nanti akan tahu kalau kalau yang apa tuh yang spektro tadi itu kita nggak bisa ada bandnya gitu ya. Jadi hanya diketahui konsentrasi DNA yang bisa menyerap sinar UV kayak gitu. Tapi kalau L4 ini kita akan tahu apa namanya pita bandnya dan seberapa kemurnian dari hasil apa isolasi DNA yang sudah kita lakukan kayak gitu. Jadi memang tujuannya untuk kualitas DNA ini diharapkan memang sesuai benar-benar kemurnian DNA yang dihasilkan ya. Karena
nanti untuk sequencing dari ekstraksi DNA itu akan kita kirim ke luar negeri seperti itu. Ya, jadi enggak terus sudah selesai setelah elektroforesis, masih belum ya. Masih harus dibaca dulu sequencingnya. Nah, nanti sequencing datanya keluar, kita juga ada satu aplikasi di dalam suatu molekuler ya, di dalam biologi molekuler itu namanya adalah apa namanya itu di dalam mata kuliah bioinformatika. Jadi nanti di situ ada suatu aplikasi, bisa dilihat apakah susunan ya, susunan dari urutan basa nitrogen kita itu ada terjadi mutasi atau tidak, seperti itu. Ya, jadi bacanya itu nunggu dulu. Kalau untuk elektroforesis itu nggak bisa untuk mengetahui urutan basa nitrogen, ya, tapi hanya untuk mengetahui jumlah atau konsentrasi DNA. Oke. Untuk parasit itu kita minggu kapan ya, Mbak? Kalau parasit kan sebenarnya hari ini ya toh. Untuk biomol kapan? Kamis ya. EJMK? Untuk biomol kalau yang minggu kemarin itu Jumat, Bu. Oh, Jumat. Sedangkan minggu ini Jumat kan kita libur ya. Iya. Kita libur. Secara otomatis kan sudah saya ganti hari ini kan biomolnya ya. Berarti biomolnya kan sudah 3 kali pertemuan. Ya kan? Berarti kurang 2 kali pertemuan ya. Saya ada 5 toh. Biomol masih 2 kali, Bu. Minggu kemarin sama minggu ini. Oh, masih 2, berarti kurang 3. Oh, Iya. yang sudah 2 itu parasit ya. Yang minggu lalu itu kan 2 materi saya kasih toh. Ya kan, parasitologi, ya apa itu parasit dan Enterobius vermicularis, ya kan. Nah, berarti besok Kamis ini libur gitu. Kalian mau isi kapan? Mau diganti kapan? Mau diganti minggu ini atau kita break dulu langsung minggu depan? Silakan. Saya manut. Yang jelas kalau kayaknya break dulu ya, karena Bu Maria mau ke Bogor. Hari Rabu itu saya sudah minggu Rabu. Atau kalau pagi bisa nggak kalian? Kalau pagi jadi 1 gini nggak bisa ya? Kan, bisa nggak kan? Mohon maaf Ibu, untuk paginya itu jam berapa dan di hari apa nggih? Lah ya, kalau Kalau pagi Ibu. saya manut aja Selasa, Rabu, besok sama Rabu. Bisa nggak? Yang jadi supaya bisa jadi 1 gitu untuk saya kasih parasit malaria. Kalau misalkan bisa, ya Selasa atau Rabu pagi gitu, jam 7 nggak apa-apa, saya dikasih tahu ya. Paling saya hanya butuh waktu 50 menit aja, ya. Nanti Mohon maaf Ibu, kalau pagi Selasa Rabu ada matkul Bu, mata kuliah Dan- lain. ada mata kuliah. Iya, bentrok. Ya udah, kalau misalkan nggak bisa ya berarti break dulu aja. Nanti minggu depan saya apa? Saya gabung. Saya langsung 2 materi gitu. Ya. Kalau parasit saya berapa kali sih Mbak masuk? 5 juga kah? Iya Bu, 5 5 kali. ya. Oke. Minggu depan itu sudah terakhir. Hah? Minggu depan terakhir? Iya, kalau Oh.
hari ini 2 kali pertemuan, untuk minggu depan Heeh. tinggal 1 kali pertemuan. Oke, Wes, kira-kira kapan? Besok malam bisa nggak? Besok malam saya besok 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 sore gitu bisa nggak untuk yang parasitnya? Saya biomolnya minggu depan juga terakhir, Mbak. Belum, Ibu. Untuk biomol kurang 3 kali pertemuan. Belum kan ya? Oke. Jadi parasitnya ya. Oke, nanti tolong didiskusikan dah untuk yang parasit ya. Yang parasit, karena minggu depan terakhir, minggu ini harus saya isi gitu. Tolong saya dicarikan waktu. Kalau misalkan besok gitu, sore nggak apa-apa. Tapi kalau malam habis maghrib saya nggak bisa. Sore bisa. Sore ada praktikum, Ibu. Ada praktikum. Sabtu ya berarti ya. Sabtu bisa. Kapan? Atau Jumat wes. Jumat malam. Jumat kan kalian libur ya? Iya, Ibu, libur. Mau masuk mau luring enggak? Mau daring enggak? Nanti tolong didiskusikan dah ya. Saya dicarikan waktu gitu. Yang jelas kalau Rabu itu malam Bu Maria nggak bisa. Bisanya yaitu Jumat itu. Jumat malam nggak apa-apa, wes atau Jumat sore atau Jumat siang. Ya, cuma Ibu. butuh waktu 50 menit aja kok. Ya. Oke, Oke. jadi untuk hari ini itu tentang kemurnian DNA. Ini sebenarnya kalau misalkan PPT-nya ada di laptop ini bisa saya langsung gitu. Tapi saya lupa kalau ini parasit. Jadi laptopnya masih di kantor PPT-nya. Oke, gitu ya. Nanti tolong didiskusikan kapan gitu. Kalau sudah nanti saya diberitahu ya. Untuk hari ini ada yang mau tanya? Untuk kemurnian DNA. Pas. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu ya pertemuan pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh.